Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Fitri Anggraeni dengan NIM 19210152 kelas B2. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Interaktif Kelas Poin dalam Pembelajaran Menulis Teks Puisi menggunakan model Problem Based Learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah R.I.K. Mustika MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Heri Isnaini M.Hum selaku dosen pembimbing 2. Pembahasan pertama yaitu latar belakang masalah. 1. Kurangnya kemampuan siswa dalam keterampilan menulis. Kedua, siswa mengalami kesulitan menuangkan ide dalam bentuk tulisan, salah satunya dalam bentuk teks puisi. Ketiga, siswa menganggap bahwa kegiatan menulis merupakan hal yang membosankan. Salah satu yang menyebabkannya yaitu penggunaan model pembelajaran yang kurang melibatkan siswa selama proses pembelajaran dan adanya penggunaan media pembelajaran yang kurang inovatif sehingga kurang menarik minat belajar siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari 4 rumusan. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media interaktif kelas poin dalam pembelajaran menulis teks puisi menggunakan model Problem Based Learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10. Yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan media interaktif kelas poin dalam pembelajaran menulis teks puisi menggunakan model Problem Based Learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10. Yang ketiga, bagaimana respons siswa terhadap pengembangan media interaktif kelas poin dalam pembelajaran menulis teks puisi menggunakan model Problem Based Learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10. Dan yang keempat, bagaimana kemampuan siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10 dalam menulis teks puisi dengan media interaktif kelas poin menggunakan model Problem Based Learning. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Setelah adanya rumusan masalah, maka terdapat tujuan dari sebuah penelitian ini. Yang pertama, untuk menelaah proses pengembangan media interaktif kelas poin dalam pembelajaran menulis teks puisi menggunakan model Problem Based Learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10. Yang ketiga, menelaah kelayakan pengembangan media interaktif kelas poin dalam pembelajaran menulis teks puisi menggunakan model Problem Based Learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10. Yang ketiga, untuk menelaah respons siswa terhadap pengembangan media interaktif kelas poin dalam pembelajaran menulis teks puisi menggunakan model Problem Based Learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10. Dan tujuan penelitian terakhir yaitu untuk menelaah kemampuan menulis teks puisi dengan media interaktif kelas poin menggunakan model Problem Based Learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode Research and Development atau biasa disebut dengan metode R&D. Metode penelitian ini merupakan metode yang digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan atau melakukan pembaharuan terhadap suatu produk, menguji keefektifan produk yang dikembangkan, menurut Sumarni 2019. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian dari metode penelitian R&D ini menurut Book and Goal dalam Sugiono tahun 2016 terdapat 10 prosedur. 1. Potensi masalah. 2. Pengumpulan data. 3. Desain produk. 4. Validasi desain. 5. Revisi desain. 6. Uji coba produk. 7. Revisi produk.
8. Uji coba pemakaian, 9. Revisi produk, 10. Produksi massal. Yang pertama yaitu potensi masalah. Laporan hasil penelitian dari dari perorangan atau lembaga tertentu dapat dijadikan sebagai sebuah acuan data mengenai potensi masalah. Yang kedua ada pengumpulan data. Nah, setelah potensi masalah, selanjutnya pengumpulan informasi serta hasil studi literatur yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan produk yang akan dikembangkan. Produk tersebut harus mampu mengatasi masalah yang terjadi. Yang ketiga yaitu ada desain produk. Nah, desain produk ini dapat dihasilkan dari sebuah penelitian. Desain produk dilakukan sebagai gambaran awal atau mengenai pengembangan produk yang akan dikembangkan. Yang keempat yaitu ada validasi desain. Validasi desain ini merupakan penilaian terhadap perancangan produk yang akan dikembangkan. Yang kelima, perbaikan desain. Perbaikan desain, setelah kegiatan validasi desain, maka peneliti akan mendapatkan masukan terkait produk yang akan dikembangkan. Kemudian peneliti melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang didapatkan dari ahli. Yang keenam, uji coba produk. Nah, eksperimen terkait membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja lama dengan sistem kerja baru dapat dijadikan sebagai cara untuk uji coba produk. Uji coba produk yang dilakukan peneliti yaitu sebagai uji coba terbatas atau uji coba luas diikuti oleh siswa SMK kelas TKJ 1 dengan jumlah siswa 15 siswa. Pada kegiatan tersebut dilakukan kegiatan belajar mengajar dengan diberikan media pembelajaran yang dikembangkan dan angket untuk menilai media pembelajaran yang dikembangkan. Yang ketujuh ada revisi produk. Revisi produk dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari siswa terhadap media produk yang dikembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan produk. Setelah dilakukan revisi produk, maka dilakukan uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian ini dilakukan terhadap siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10, tepatnya 10 TKJ 2 yang berjumlah 30 orang siswa. Setelah dilakukan uji coba pemakaian produk, maka siswa mengisi angket sebagai penilaian terhadap produk yang kita kembangkan. Selanjutnya, kegiatan revisi produk. Setelah selesai uji coba pemakaian dan mendapatkan masukan mengenai kekurangan produk yang kita kembangkan, maka produk atau media yang dikembangkan tersebut dilakukan sebuah revisi untuk penyempurnaan. Yang terakhir yaitu produksi massal. Produksi massal dilakukan apabila produk yang diuji cobakan dinyatakan efektif dan layak diproduksi massal. Selanjutnya yaitu ada subjek dan lokasi penelitian. Subjek dari penelitian ini yaitu siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin, di mana pada uji coba terbatas ini diikuti oleh kelas 10 TKJ 1 yang berjumlah 15 orang siswa, dan pada uji coba luas diikuti oleh kelas 10 TKJ 2 yang berjumlah 30 orang siswa. Lokasi atau tempat penelitian yaitu SMK Bina Siswa 2 Cililin yang berada di Kampung Dengkeng, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari dua, yaitu ada instrumen non-tes serta instrumen tes. Instrumen non-tes terdiri dari RPP, angket, lembar observasi, serta lembar validasi. Yang pertama, RPP. RPP merupakan sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, angket. Angket merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap produk yang dikembangkan. Yang ketiga, lembar observasi.
Lembar observasi merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data melalui hasil pengamatan suatu kegiatan yang terjadi di lapangan. Yang keempat, lembar validasi. Lembar validasi yaitu teknik pengumpulan data berupa penilaian yang diberikan terhadap produk yang dikembangkan. Selanjutnya, instrumen tes terdiri dari tes pengetahuan serta tes keterampilan. Nah, tes ini bertujuan untuk sebagai alat untuk mengevaluasi pemahaman siswa terkait materi yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Berdasarkan tujuan yang dibahas pada pembahasan sebelumnya, yang pertama, proses pengembangan media interaktif kelas point dalam pembelajaran menulis teks puisi menggunakan model problem based learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10. Nah, hasil penelitian ini terdapat dua hasil, yaitu pada uji coba terbatas dan pada uji coba luas. Pada kegiatan proses ini, pada uji coba terbatas, lembar observasi guru memperoleh persentase 86%, lembar observasi siswa memperoleh persentase 80%, dan pada kegiatan uji coba luas, lembar observasi guru memperoleh persentase 93%, lembar observasi siswa memperoleh persentase 85%. Hasil penelitian selanjutnya yaitu ada kelayakan pengembangan media interaktif kelas point dalam pembelajaran menulis teks puisi menggunakan model problem based learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10. Hasil penelitian dari sebuah kelayakan ini dihasilkan dari hasil validasi yang diberikan oleh 3 validator. Validator pertama yaitu dosen pembimbing 1, validator kedua yaitu dosen pembimbing 2, dan validator 3 yaitu guru bahasa Indonesia SMK Bina Siswa 2 Cililin. Dari validator ke-1 diperoleh persentase 80%, dari validator kedua diperoleh persentase 96%, dari validator ketiga diperoleh persentase 86%. Nah, untuk hasil penelitian selanjutnya yaitu ada respons siswa terhadap pengembangan media interaktif kelas point dalam pembelajaran menulis teks puisi menggunakan model problem based learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10. Respon siswa ini dihasilkan dari angket yang diisi siswa. Angket ini untuk menyatakan respon siswa terhadap media yang dikembangkan. Pada uji coba terbatas memperoleh persentase 82% dan pada uji coba luasnya memperoleh persentase 84%. Untuk hasil penelitian terakhir yaitu kemampuan menulis teks puisi dengan media interaktif kelas point menggunakan model problem based learning. Hasil penelitian ini dihasilkan dari dua kegiatan, yaitu kegiatan uji coba terbatas dan kegiatan uji coba luas. Yang pertama, pada kegiatan uji coba terbatas, tes pengetahuan siswa mencapai nilai rata-rata 77, tes keterampilan mencapai nilai 82, sehingga nilai akhir mencapai nilai 80. Kemudian pada kegiatan uji coba luas, tes pengetahuan siswa mencapai nilai rata-rata 80 dan tes keterampilan mencapai nilai rata-rata 83 dan nilai akhir mencapai nilai 82. Terakhir yaitu kesimpulan. Proses pengembangan media interaktif kelas point dalam pembelajaran menulis teks puisi menggunakan model problem based learning pada siswa SMK Bina Siswa 2 Cililin kelas 10 dapat menghasilkan sebuah produk dan implementasi pembelajarannya dapat terrealisasikan serta dikategorikan sangat baik atau sangat layak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai rata-rata persentase observasi guru dan siswa yang diperoleh pada uji coba terbatas dan luas, yaitu
Observasi guru memperoleh rata-rata persentase 89,5% dan observasi siswa memperoleh 82,5%. Hasil kelayakan terhadap media dan model pembelajaran yang dikembangkan memperoleh rata-rata persentase 87% dengan kategori sangat layak. Hasil respon siswa dikategorikan sangat layak dengan rata-rata persentase 82% pada uji coba terbatas dan 84% pada uji coba luas. Hasil kemampuan siswa dalam menulis teks puisi dengan media interaktif ClassPoint menggunakan model problem-based learning pada uji coba terbatas mencapai nilai 80 dan pada uji coba luas 82. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai siswa sudah melebihi nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ini adalah sebagian dokumentasi penelitian yang dilakukan pada uji coba terbatas dan uji coba luas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.